Selamat siang Pak Fadila Akbar. Perkenalkan nama saya Daniel dengan NIM 2702321415. Dengan pembukaan video ini saya akan mulai membahas terkait dengan soal ujian untuk semester pendek kalkulus saya. Masuk ke soal nomor 1. Yang pertama, kita akan mengambil titik X sama dengan 2. Lalu di soal dinyatakan bahwa fungsi fx harus kontinu di mana-mana. Yang artinya itu memerlukan 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu fungsi fx itu harus, nilai dari fungsi fx itu harus ada, dimana untuk x ini sama dengan 2, yaitu f2 sama dengan 2 min 3, hasilnya adalah minus 4. Lalu syarat yang kedua itu adalah bahwa limit dari fx itu juga harus ada. Jadi limitnya akan berbentuk x menuju 2 ke kiri, ax kuadrat plus b x min 2. Dari fungsi fx pada limit ini, kalau langsung dimasukkan duanya, akan membentuk penyebut yang bernilai 0, sehingga fungsi ini tidak akan terdefinisi. Jadi yang pertama perlu dilakukan yaitu adalah mengerjakan pembilangan terlebih dahulu. Jadi pembilangnya itu adalah ax kuadrat plus b. Kita akan masukkan nilai x-nya, maka didapatkan 4a plus b, dimana b-nya adalah minus 4a. Setelah ini kita akan masuk ke dalam limit, itu limit x mendekati 2 kiri, ax kuadrat plus nilai b akan kita ganti dengan minus 4 kuadrat, minus 4a per x min 2. Lalu akan sama dengan, kita akan gabungkan jadi x kuadrat minus 4 per x min 2. Lalu akan didapatkan limit x menuju 2 x plus 2. Masukkan nilai x nya, maka akan didapatkan 4a. Ini untuk nilai limit. Lalu syarat yang ketiga adalah bahwa nilai fx nya itu harus sama dengan nilai limitnya. Jadi untuk nilai limitnya itu adalah 4a disamakan dengan nilai dari fungsi fx nya, fungsi f2 nya. Jadi a itu sama dengan minus 1. Lalu untuk nilai b kita akan menggunakan persamaan dari ini, maka b adalah minus 4a. Jadi minus 4 kali 1. Jadi b sama dengan minus 4. Maka nilai a dan b adalah minus 1 dan minus 4. Selanjutnya soal nomor 2, di mana kita akan menentukan di mana grafik f naik dan juga di mana grafik f turun titik koordinatnya dengan fungsi 4x kubik minus 18x kuadrat tambah 15x plus 13. Dan untuk soal yang B itu tentukan titik ekstrim dan jenisnya, itu berupa maksimum atau minimum
titik belok serta menggambarkan sketsanya. Jadi yang pertama kita akan mencari titik grafik f naik dan juga turunnya. Yang pertama kita perlu menentukan turunan pertama dari fungsi f(x) yang telah diberikan. Turunan pertama dari fungsi pada soal yaitu 12x kuadrat minus 36x plus 15. Turunan pertama ini bisa disederhanakan, dibagi dengan 3, akan menjadi 4x kuadrat minus 12x plus 5. Setelah disederhanakan, kita akan mulai dengan mencari titik kritis atau akar-akar persamaan dari fungsi turunan pertama ini. Dengan rumus x sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat minus 4ac per 2a. Masukkan angkanya, min 12 jadi 12 plus minus 12 kuadrat 144, 4 kali 5 itu 80 per 2 kali 4 itu 8, sehingga didapatkan 8 per 8. Hasilnya itu di 0,5 dan juga 2,5. Setelah mendapatkan hasil 0,5 dan juga 2,5, maka interpretasi yang didapatkan adalah bahwa untuk fx turunan pertama lebih besar daripada 0, untuk x itu lebih kecil dari 0,5, dan x itu lebih besar daripada 2,5. Maka ini akan membuat grafiknya naik. Sebaliknya, jika turunan pertama dari x itu lebih kecil daripada 0, untuk x di antara 0,5 sampai 2,5, maka ini akan turun, sehingga didapatkan bahwa untuk titik di mana grafik f naik, titik grafik f naik itu di minus tak hingga sampai 0,5 dan 2,5 sampai tak hingga, lalu akan turun di 0,5 sampai di titik 0,5 dan 2,5. Lanjut untuk soal 2 nomor B, kita akan mencari jenis titik ekstrimnya, yaitu berupa maksimum ataupun minimum titik belok serta sketsa grafiknya. Jadi selanjutnya akan kita lakukan adalah mencari turunan kedua dari fungsi fx terlebih dahulu. Jadi turunan kedua dari fungsi fx-nya itu adalah 8x minus 12. Setelah didapatkan turunan kedua dari fungsi fx yaitu 8x minus 12, kita akan memasukkan nilai x dengan nilai x yang telah kita cari sebelumnya, yaitu di 0,5 dan juga 2,5. Jadi untuk f 0,5
itu akan didapatkan hasilnya adalah 4 dikurangi minus 12 itu minus 8. Lalu untuk 2,5 X nya itu 8 dikali 2,5 minus 12 itu akan 20 kurangi 12 itu 8. Lalu untuk minus 8 karena lebih kecil daripada 0 maka dia merupakan maksimum lokal. Dan karena 8 itu lebih besar daripada 0 maka ini adalah minimum lokal. Setelah itu kita memasukkan nilai X ini ke dalam fungsi pertama yang ada pada soal. Jadi 4 X pangkat 3 dikurangi 18 X kuadrat ditambah 15 X ditambah 13. Lalu untuk 2,5 nya itu 4 dikali 2,5 pangkat 3 minus 18,5 kuadrat tambah 15 kali 2,5 ditambah 13. Maka hasil dari F0,5 yaitu 16,5. Untuk F X nya sama dengan 2,5 yaitu 0,5. Maka dari itu untuk titik maksimum lokal ada di 0,5 16,5. Lalu untuk minimum lokal itu ada di 2,5 0,5 menyesuaikan dengan hasil perhitungan sebelumnya. X sama dengan 3/2 itu sama saja dengan 1,5. Lalu setelah didapatkan nilai X pada titik belok yaitu 1,5, kita akan memasukkan nilai 1,5 ini ke dalam fungsi awal seperti yang di atas ini. Jadi fungsi fx dengan x-nya itu 1,5 itu 4 dikali 1,5 pangkat 3 minus 18 kali 1,5 kuadrat ditambah 15 kali 1,5 ditambah 13. Maka hasil yang didapatkan adalah 8,5. Jadi untuk titik belok itu ada di 1,5, 8,5. Lalu untuk gambar sketsanya, ini saya akan menggambarkan seperti berikut.
dengan titik maksimum lokal, yaitu ada di 0,5, 16,5. Anggaplah titik maksimum lokalnya ada di sini. Lalu untuk titik minimum lokal ada di 2,5, 0,5. Kita anggap di titiknya akan ada di sini. Lalu kita juga memiliki titik belok di 1,5, 8,5. 1,5. Kita anggap di sini. Lalu ketika kita menghubungkan ketiga garis ini, itu akan mulai dari naik terlebih dahulu sini, lalu turun ke titik belok yang ada di 1,5,8,5, lalu belok ke titik minimum lokal di 2,5,0,5, lalu kemudian akan naik lagi. Selanjutnya adalah soal nomor 3, di mana kita diminta untuk menyelesaikan integral dari e pangkat x per e pangkat 2x ditambah 2e pangkat x minus 8 dx. Yang pertama, kita akan menggunakan substitusi dengan variabel u, itu sebagai e pangkat x, lalu juga memerlukan du yang akan diisi dengan e pangkat x dx. Setelah memasukkan variabel u dan du, kita akan menggantikan soal integralnya menggunakan u dan du. Di sini ada e pangkat x dengan dx, kita akan tuliskan sebagai du. Lalu ada e pangkat 2ex menjadi u pangkat 2. Lalu sini ada 2e pangkat x menjadi 2u minus 8. Setelahnya kita akan faktorkan penyebutnya. Du per u plus 4 u min 2. Dari ini kita akan memecah pecahannya. Jadi 1 per u plus 4 u min 2 a u min 2 plus b u plus 4. Setelah memecah pecahannya seperti ini, kita akan kalikan dengan penyebut di sebelah kiri, yaitu u plus 4 u min 2 dikalikan ke dua sisinya, sehingga ini akan menjadi 1 sama dengan sini akan jadi a u plus 4 ditambah sini adalah b u min 2. Lalu kita akan memasukkan nilai u berdasarkan pemfaktoran di sini. Dari sini kita dapatkan bahwa u-nya itu ada di minus 4 dan juga 2. Kalau u-nya sama dengan 2, maka sini akan 2 plus 4 tambah 2 min 2. Maka A akan sama dengan 1 per 6. Jika U-nya sama dengan minus 4, maka 1 sama dengan A minus 4 plus 4
tambah B minus 4 minus 2. Hilang, jadi B sama dengan minus 1/6. Setelah itu kembali lagi ke integral yang ini, maka integral dari du per u plus 4 u min 2 itu akan sama dengan 1/6 integral, karena A nya 1/6 maka di sini 1 u min 2 ditambahkan dengan B, karena B nya adalah minus per 6 maka di sini akan berubah jadi minus 1 u plus 4 du, dan ini akan sama dengan 1/6 ln u min 2 u plus 4 plus C. Selanjutnya adalah soal nomor 4, di mana diminta untuk menghitung volume benda putar yang terjadi apabila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 6X min X kuadrat diputar mengelilingi garis Y, di mana garis Y itu sama dengan 10. Jadi sebagai awal kita perlu mencari titik potong antara Y sama dengan X kuadrat dan juga Y sama dengan 6X min X kuadrat. Didapatkan persamaan sebagai X kuadrat sama dengan 6 min X kuadrat. Lalu di sini akan pindah ruas, jadi 2X kuadrat sama dengan 6 X. Setelahnya dipindahkan lagi, 2X kuadrat minus 6X sama dengan 0. Lalu difaktorkan jadi 2X, ini X minus 3 sama dengan 0. Sehingga untuk akar kuadratnya itu bakal X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Setelah itu pada soal itu akan putar daerah mengelilingi garis Y sepanjang dengan 10 yang merupakan garis horizontal, dan karena Y 6X min X kuadrat adalah kurva di atas dan Y sama dengan X kuadrat di bawah pada titik X sama dengan 0 dan X sama dengan 3, jarak dari garis Y sama dengan 10 itu ke kurva bawah yang dimana adalah X kuadrat itu lebih besar, sehingga sini kita akan menggunakan metode washer, dimana untuk R outernya itu 10 minus Y bawah, dimana Y bawah ini adalah X kuadrat. Lalu untuk R inner maka akan jadi 10 kurangi Y atas, 10 minus 6X minus X kuadrat. Minus 6X plus X kuadrat. Lalu masuk ke integralnya, integral volumenya dengan I
integral dengan batas atas 3 dan batas bawahnya 0 itu dari 10 min x kuadrat dipangkatkan 2 itu dikurangi dengan 10 minus 6x plus x kuadrat dikuadratkan dx. Lalu untuk 10 min x kuadrat pangkat 2 dikurangi 10 min 6x plus x kuadrat pangkat 2 itu akan disederhanakan menjadi 4x 3 minus x 10 minus 3x, sehingga Pi integral 3 0 dari 4x 3 min x 10 minus 3x dx itu akan sama dengan Pi integral batas atas 3 batas bawah 0 dikalikan 120x minus 76x kuadrat ditambah 12x pangkat 3 dx. Lalu hasilnya itu adalah 30 120x minus 76x pangkat 2 12x pangkat 3 x sama dengan 60x kuadrat 76 per 3 x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 4 sehingga hasilnya adalah 99. Dan untuk volume akhirnya itu adalah 99 pi. Lalu masuk ke soal terakhir, yaitu diketahui deret sebagai berikut. Ada 2025 pangkat 2 minus 2025 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2025 per 2 faktorial ditambah 2025 per pangkat 4 dikali 3 pangkat 2025 per 3 faktorial dan seterusnya. Pada soal A diminta untuk menentukan formula untuk AN. Jadi untuk mengerjakan soal A, di sini saya memperhatikan 3 hal, yaitu di angka setelah perkalian ini yang sama dengan penyebutnya yang berada di faktorial ini, sehingga saya akan asumsikan bahwa angka ini adalah N. Lalu jika dilihat di angka 2025 ini, itu adalah pangkat untuk 2025 ini adalah N ini ditambahkan 1. Seperti ketika N-nya 2, maka pangkatnya akan 3. N-nya 3, maka pangkatnya adalah 4. Sehingga bisa dikatakan bahwa pangkat ini dipengaruhi dengan N plus 1. Lalu jika melihat pola pada contoh deret ini, itu dimulai dari positif, negatif, positif, negatif, positif, dan negatif, dan terus berulang. Sehingga untuk rumus AN-nya itu di sini saya menggunakan minus 1,
lalu N minus 1. Lalu karena 2025 adalah angka yang tetap selalu digunakan, maka ini akan dikali dengan 2025. Ini adalah N plus 1. Lalu dikalikan dengan N pangkat 2025 per N faktorial. N min 1 ini untuk menentukan apakah ini minus, plus, minus, plus. Kita akan contohkan misalnya di 2025 pangkat 2 ini di awal. Berarti N-nya adalah 1. 1 pangkat 2025 adalah 1. 1 faktorial juga 1. Lalu minus 1. 1 kurangi 1 adalah 0, min 1 pangkat 0 adalah 1, sehingga yang tersisa adalah N plus 1, 2025 pangkat 2. Dan ini benar di 2025 pangkat 2 dan tandanya adalah positif. Lalu ketika N-nya 4, 4 minus 1 itu 3, minus 1 pangkat 3 itu adalah minus 1. Lalu 2025 pangkat 4 tambah 1 itu 5, 4 dan 4. Lanjut untuk soal nomor 5 yang B, itu dengan menggunakan formula AN yang telah diperoleh pada soal A sebelumnya, yang ini, tentukan apakah deret tersebut itu konvergen atau divergen. Jadi kita tulis ulang lagi dengan rumusnya itu AN minus 1 N minus 1 kali 2025 N plus 1 kali N pangkat 2025 per N faktorial. Nah, angka awal itu perlu dibuat dalam nilai mutlak, sehingga AN mutlaknya itu 2025 N plus 1 dikali N 2025 pangkat 2025 per N faktorial. Setelahnya itu akan dihitung untuk rasionya. Di sini terus rasio itu jadi nilai mutlak dari AN plus 1 per AN itu sama dengan 2025 karena di sini N plus 1, sini N plus 1, berarti di sini N plus 2, terus dikalikan dengan N plus 1 pangkat 2025 per N plus 1 faktorial per, ini akan sama seperti ini, itu 2025 pangkat N plus 1 dikali N pangkat 2025 dibagi N faktorial. Lalu ini bisa disederhanakan, nilai mutlak dari AN plus 1 plus 1 AN itu sama dengan 2025 dikali N plus 1 pangkat 2025 per N pangkat 2025 dikali N faktorial per N plus 1 faktorial. Maka hasilnya adalah 2025 dikali 1 plus 1 per N 2025 pangkat 2025 dikali per N plus 1, sehingga didapatkan
AN plus 1, nilai mutlak dari AN plus 1 plus per AN itu adalah 2025 per N plus 1 dikalikan dengan 1/1 per N pangkat 2025. Lalu di sini saya akan menggunakan nilai limit n menuju tak hingga di ketika saya menuliskan seperti ini, limit n menuju tak hingga dari 1/1 plus n pangkat 2025 itu akan sama dengan 1, karena nilainya itu mendekati 1 untuk setiap konstanta. Maka nilai limit dari n menuju tak hingga dari nilai mutlak dari AN plus 1 per AN sama dengan limit n menuju tak hingga dari 2025 per n plus 1 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi dapatkan nilai 0 dan 1. Lalu karena nilai limit rasionya yaitu 0 itu lebih kecil daripada 1, maka uji rasio menghasilkan bahwa deret AN ini adalah konvergen mutlak. Sekian dari video yang telah saya buat dengan mengerjakan soal-soal pada soal untuk ujian akhir semester pendek kalkulus ini. Atas perhatian Pak Fadila, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.